Makanya saya katakan, siapapun yang mengeluh tentang perusahaannya, tentang orang-orang yang bekerja di dalam perusahaannya, rata-rata karena budaya perusahaannya belum jadi, belum selesai, belum terbentuk. Itu baru logis. Baru logis. Ya. Nah, sepakati dulu ini. Kalau Bapak Ibu masih menolak konsep ini, bilang, enggak, budaya perusahaanku sudah jadi. Mana buktinya? Mengapa Anda mengeluh segitu besar? Ya, kalau Anda sudah menerima konsep ini, baru saya jelaskan. Lalu gimana? Sesuai judul kita, apa yang akan kita lakukan? Yang kita akan lakukan 3 langkah. Supaya nilai-nilai ini betulan jadi attitude, kan sudah tahu tadi attitude, cara mikir, cara merasa, cara bertindak, untuk menjadi karakter. Perjalanan panjang, bukan 1 hari. Berapa lama? Tergantung Anda. Jangan bilang, Pak, berapa lama kita membentuk budaya? Jawabannya tergantung Anda, tergantung pimpinan perusahaan, tergantung founder, tergantung owner, tergantung CEO, tergantung direktur utama. Mengapa? Anda yang punya perusahaan, Anda orang yang paling berkepentingan budaya perusahaan Anda mau jadi atau tidak. Itu tadi yang disampaikan Mbak Riri. Jangan kaget kalau yang terjadi bukan budaya perusahaan. Yang terjadi nanti adalah budaya karyawan. Apa ciri-ciri budaya karyawan? Anda mengeluh, Anda takut bertindak, Anda tidak bisa mengendalikan perusahaan Anda karena Anda khawatir kalau Anda ganggu, Anda perbaiki, karyawannya akan cabut. Karyawannya akan memberontak, karyawannya akan melawan, dan sebagainya. Itu tanda bahwa budaya perusahaan sudah diambil menjadi budaya karyawan. Siapapun yang hari ini mengeluh tentang tidak mampu mengatur orangnya, orang tidak patuh, orang tidak mengerjakan sesuai SOP, apapun itu, tanda-tanda awal budaya perusahaan sedang diambil alih oleh karyawan. Kalau Anda biarkan, Anda jangan kaget. Suatu hari terbentuklah yang namanya budaya karyawan, bukan budaya perusahaan. Ya, mengerikan. Anda sebenarnya sedang dikudeta, ya, tanpa Anda sadari. Contoh, muncul dalam tindakan loh ya. Contoh ya, dalam tindakan itu seperti ini. Saya katakan persediaan barang kita itu harus akur dengan catatan di komputer. Tidak kunjung akur. Sengaja. Memang sengaja dibuat. Supaya apa? Supaya Anda tidak tahu persis berapa persediaan barang Anda. Sengaja dibuat kacau. Makin kacau, makin baik. Apakah itu bukan budaya karyawan yang berlaku? Karena pimpinannya tidak tegas. Pimpinannya tidak mengatakan harus seperti ini. Kenapa? Karena dia sedang berhadapan dengan budaya karyawan. Karyawan memaksakan. Repot Bu, sulit Bu, ini Bu, apa Bu, apa Bu. Terlalu banyak alasan sehingga apapun yang kita inginkan, apapun yang benar seharusnya terjadi, tidak terjadi. Ya, baik. Sekarang kita masuk. Nilai-nilai sudah ditetapkan. Langkah pertama adalah Anda harus pertama kali menjadi orang pertama yang menjalankan nilai tersebut. Anda harus menjadi contoh atau leading by example. Anda harus jadi orang pertama yang meneladankan nilai-nilai tersebut sebelum Anda bisa, nomor 2, sebelum Anda bisa menganjurkan. Anjurkan artinya Anda push, Anda dorong, ya, Anda motivasi orang-orang Anda untuk
melakukan. Anjurkan. Teladankan, anjurkan. Anjurkan artinya, hey, kerjakan ini. Seperti ini. Ya, saya sudah kasih contoh. Kalau saya ingin, apa nilai yang Anda inginkan? Katakan saya integritas. Saya menganjurkan integritas. Maka saya adalah orang pertama yang akan menunjukkan bahwa saya memiliki integritas. Tidak boleh satu kali pun dalam keputusan saya mengajarkan kecurangan, melanggar kebenaran. Kalau itu sampai diketahui oleh anak buahnya, omong kosong Anda bisa melakukan, omong kosong Anda bisa mendorong orang-orang Anda untuk integritas. Omong kosong. Saya punya kasus seperti ini ya, saya tahu persis kejadiannya. Seseorang owner, deal dengan pelanggan, deal, katakan produk tertentu. Contohnya, bahan bangunan itu ada keramik, ya keramik. Keramik itu ternyata ada KW-nya, Mbak Riri, ada KW 1, ada ya? ada KW 2, ada KW 3. Katakan dia janji. Janji nih Mbak Riri, KW 1, ya. Deal. Lalu yang dikirim KW 2. Integritas nggak? Enggak. Tidak ya? Anak buahnya tahu nggak? Tahu. Tahu. Anak buahnya tahu. Tahu kok kejadian ini. Apakah saya bisa bilang ke anak buah saya, integritas nomor 1? Nggak bisa. Rontok langsung ya. Wajahmu itu sebenarnya sudah nggak ada gitu ya. Harga dirimu itu sudah nggak ada di mata karyawan kita. Karena Anda tidak menjadi teladan. Anda harus orang pertama yang meneladankan, yang jadi contoh. Memang berat jadi pimpinan, itu berat. Loh, kan nilai-nilai ini Anda yang mau. Kalau Anda bilang di nilai Anda itu integritas, Anda yang mau loh integritas, maka Anda jadi orang pertama mencontohkan keteladanan. Kalau Anda bilang contoh lain nih ya, belajar. Nilai-nilainya adalah belajar. Belajar terus-menerus. Continuous learning. Lah kalau anak buahmu tidak pernah lihat bosnya baca buku, tidak pernah lihat bosnya katakan, dengerin tuh YouTube channelnya Pak Gusai, banyak yang bisa dipelajari. Bosnya aja nggak pernah dengerin. Belajar dari Udemy, bosnya aja nggak pernah belajar dari Udemy. Bagaimana Anda bisa mendorong orang Anda belajar kalau dia tidak melihat keteladanan, contoh dari Anda? Ya, kalau Anda sudah meneladankan, baru nomor 2 ini menjadi mungkin. Anda anjurkan, dorong. Masih soft ini. Anjurkan kan? Akan tiba waktunya langkah ketiga, yaitu haruskan. Must. Bukan anjuran lagi. Harus. Must. Ya, bahasa Inggrisnya must. Harus. Kalau yang anjurkan baru suggestion, ya. Baru suggest. Suggest itu menganjurkan. Tapi kalau sudah must, you must. Anda harus. Haruskan ini keras, ya. Ini sudah hard. Hard. Saya sudah contohkan, saya sudah teladankan, saya sudah ngomong baik-baik. Berikutnya saya haruskan. Baru bisa nilai-nilai ini menjadi karakter. Karena itu adalah Anda yang menentukan. Mau jadi, mau tidak. Keputusan Anda, owner, direksi, founder, siapapun, apapun title Anda. Saya yakin 90% yang ada di Retail Zoom S ini, yang sedang mendengar ini, adalah pemilik. Orang yang paling berkepentingan dengan nasib perusahaannya. Perusahaan ini mau dibawa kemana? Bukan di tangan orang lain. Di tangan Bapak dan Ibu. Ya, bukan di tangan orang lain. Termasuk saya sebagai konsultan, sebagai mentor.
kadang-kadang dipanggil coach, saya tidak yang menentukan. Saya memberikan pengetahuan ini, tetapi pada akhirnya, sehebat apapun saya menyampaikan ini, jika Bapak Ibu tidak menjadikan ini sebagai tugas saya, tugas, ya, bukan pekerjaan, sudah lebih tegas ngomongnya ya. Duty. It is my duty to form corporate culture. Beda, ini bukan pekerjaan, ini tugas, duty. Ya, contoh gini ya, orang mau berangkat kerja nih. Suami nih ngomong ke istrinya, oke, saya bertugas dulu ya. Satunya lagi ngomong gini, saya kerja dulu ya. Beda itu, satu kerja, satu bertugas. Lebih hebat, lebih keren, bertugas. Saya bertugas. Tugas ada sesuatu yang harus diselesaikan. Kalau kerja sekedar melemaskan otot, ya ototnya kaku-kaku, nah kerja ya supaya lemes. Kalau bertugas tidak. Tugas, duty itu adalah ada sesuatu yang hendak dicapai. Makanya saya lebih sering menggunakan tugas dan tanggung jawab. Saya tidak bilang kerja, tapi tugas. Tugas dan tanggung jawab. Baik, saya sudah menyampaikan 3 langkah ampuh untuk membentuk budaya perusahaan. Ingat-ingat, teladankan, anjurkan, haruskan. Dan itu butuh daya tahan, ya Bapak Ibu. Butuh durabilitas. Durabilitas. Daya tahan untuk terbentuknya sebuah karakter. Untuk terbentuknya budaya. Bukan sekali ngomong jadi. Sebagian besar bilang saya punya nilai-nilai inti. Nih ya, kita balik ke poll. Saya lagi ngintip poll. Bapak Ibu sudah menetapkan nilai-nilai inti perusahaan, 92% menyatakan sudah. Sudah loh. Apakah dia menjadi budaya perusahaan? Diklaim sudah. Saya tidak percaya. Bapak Ibu, saya tidak percaya. Saya lebih percaya nilai-nilai itu baru menjadi hiasan di dinding. Ya. Baru jadi hiasan di dinding. Nilai-nilai 1, 2, 3. Baru jadi hiasan di dinding. Ada di dinding. Tetapi apakah dia jadi attitude? Ini menjadi pertanyaan. Attitude adalah cara mikir, merasa, bertindak. Yang kelak tidak langsung jadi, kelak baru akan jadi karakter. Ingat baik-baik ya, value menjadi attitude dulu sebelum dia jadi karakter. Dia tidak bisa tiba-tiba menjadi budaya perusahaan. Tidak segampang itu, Ferguson. Ya, baik, Mbak Riri. Pemaparan saya sudah selesai. Saya memang mentarget dalam waktu 30 menit harus tersampaikan. Sekarang kita mulai dengan open mic ya, silakan kalau ada yang punya pertanyaan silakan angkat tangan. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow and